Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang internet, intranet, dan ekstranet. Kelompok 2 terdiri dari saya, Yunita Listi Aryawati, NIM 1903091. Latifah Nurrohma 190301087, Evi Amalia Damayanti 190301098, Firdaus Ilyas 190301115, Ifada 190301126, Muftuhatud Dinia 190301134. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, jaringan komputer telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa, hingga akhirnya mulai dikenal jaringan internet, intranet, dan ekstranet. Internet adalah jaringan komputer global, dan intranet adalah jaringan komputer lokal, sedangkan ekstranet adalah jaringan komputer pribadi. Internet, intranet, dan ekstranet memiliki berbagai sambungan. Berbicara tentang sambungan, internet, intranet, dan ekstranet berarti berbicara mengenai bagaimana cara menggunakan sambungan internet, intranet, dan ekstranet dalam komputer. Jika pada masa lampau internet belum membumi, kini internet telah dikenal banyak orang. Yang pertama, perkembangan dan sejarah internet. Internet pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 dengan sebuah proyek yang disebut APRANET. Ini dikembangkan oleh APRA, bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mulanya teknologi ini dipergunakan hanya untuk kebutuhan militer. Dari penciptaan tersebut menghasilkan temuan tentang bagaimana hardware dan software komputer dengan basis Unix, yang mana pada saat itu mereka mulai menyadari bahwa manusia mampu melakukan komunikasi dengan jarak jauh yang memanfaatkan saluran telepon. Perkembangan internet dari masa ke masa. Pada tahun 1957, Rusia dahulu masih Uni Soviet memperkenalkan dan meluncurkan wahana luar angkasa atau satelit bernama Sputnik. Di tahun 1958, Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk Advanced Research Project Agency atau ARPA. Di tahun 1960, APRA mulai mengembangkan program APRANET dengan mencoba menghubungkan 4 komputer yang saling terhubung. Di tahun 1965, Ted Nelson, ilmuwan teknologi komputer dan telekomunikasi, meluncurkan istilah hypertext yang masih kita gunakan sampai saat ini. Di tahun 1971, anggota jaringan APRANET bertambah menjadi 23 buah node komputer. Di tahun 1974, Bin Cerf bersama Bob Kahn mempublikasikan TCP atau Transmission Control Protocol dalam jurnal ilmiah yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. Di tahun 1984, Departemen Pertahanan membagi proyek APRANET ini menjadi 2. Di tahun 1986,
Pengenalan sistem nama domain yang dikenal dengan istilah Domain Name Service atau DNS. Yang terakhir di tahun 1990-an, situs e-commerce pertama yaitu eBay dan Craigslist dan Amazon mulai berdiri. Tahun 1998, Google pun mulai berdiri. Di tahun 2000-an, internet berkembang dengan pesat sehingga bisnis digital pun menjadi tren di masa kini. Baik, selanjutnya yaitu tentang bagaimana internet bekerja. Untuk mengakses internet secara mudah, sebelumnya harus tahu dari mana asal diberikannya internet, karena untuk mengakses internet harus melewati proses yang lumayan berbelit-belit atau melelahkan. Yang pertama yaitu jaringan sederhana. Nah, seperti gambar di sini yang menunjukkan dua komputer yang dihubungkan oleh satu kabel. Ketika dua komputer perlu berkomunikasi, kita harus menghubungkannya baik secara fisik, biasanya menggunakan kabel Ethernet atau nirkabel seperti sistem Wi-Fi atau Bluetooth. Semua komputer modern dapat memungkinkan koneksi tersebut. Jaringan seperti yang tadi tidak terbatas pada dua komputer. Kita dapat menghubungkan banyak komputer sesuai keinginan. Tapi hal tersebut sangatlah rumit. Kita mencoba menghubungkan semisal 10 komputer, maka kita memerlukan 45 kabel dengan 9 colokan per komputer seperti gambar di sini. Next. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, setiap komputer di jaringan terhubung ke komputer kecil yang khusus yang disebut dengan router. Nah, router ini memiliki satu pekerjaan, memiliki satu fungsi. Fungsinya yaitu perumpamaannya seperti pemberi sinyal kereta api, memastikan bahwa pesan yang dikirim dari komputer tertentu tiba di komputer tujuan yang tepat. Pada gambar di samping router ditunjukkan pada gambar yang di tengah, sedangkan komputer ada 10 komputer yang memiliki router tersebut dihubungkan oleh masing dengan kabel. Contohnya, untuk mengirim pesan ke komputer B, komputer A harus mengirim pesan ke router yang pada gilirannya meneruskan pesan ke komputer B dan memastikan pesan tidak dikirim ke komputer C. Next. Yang kedua yaitu jaringan dalam jaringan. Jika jaringan sederhana hanya memerlukan satu router, lalu bagaimana dengan menghubungkan ratusan, ribuan, bahkan miliaran komputer? Tentu saja satu router tidak dapat menskalakan sejauh itu. Tetapi router adalah komputer yang seperti yang lain. Jadi apa yang membuat kita tidak bisa menghubungkan dua router bersama? Nah, jaringan semacam ini sangat dekat dengan apa yang kita sebut dengan internet. Tapi membangun jaringan ini hanya bisa untuk tujuan kita sendiri. Ada jaringan lain di luar sana seperti teman-teman, tetangga, dan yang lain. Tidak mungkin jika kita ingin menghubungi saudara atau teman kita di kota, kita menghubungkan kabel dari rumah kita ke saudara di kota tersebut. Nah, untuk menghubungkan jaringan ke infrastruktur telepon, kita menggunakan peralatan khusus yang disebut modem. Next. Nah, seperti ini gambar modem. Modem ini mengubah informasi dari jaringan kita menjadi informasi yang dapat dikelola oleh infrastruktur telepon dan sebagainya. Maka kita terhubung ke infrastruktur telepon. Selanjutnya,
Langkah selanjutnya adalah mengirim pesan dari jaringan kita ke jaringan yang ingin dijangkau. Untuk melakukan itu, kita akan menghubungkan jaringan ke via layanan internet atau ISP. Kita biasa menyebutnya dengan provider, contohnya Telkom, PD, CBN, Indosat, dan mungkin. Jadi pesan dari jaringan kita melalui jaringan ISP ke jaringan tujuan, yang biasa kita menyebutnya dengan tower, yang didirikan di berbagai daerah. Next. Yang ketiga yaitu mencari komputer. Jika kita ingin pesan ke komputer, kita harus menentukan komputer mana. Setiap komputer yang terhubung ke jaringan memiliki alamat unik untuk mengidentifikasinya, yang disebut dengan alamat IP. Di mana IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Ini adalah alamat yang dibuat dari serangkaian 4 angka yang dipisahkan oleh titik-titik, misalnya 192.168.210. Mempermudah, kita bisa mengubah alamat IP dengan nama yang dapat dibaca manusia, yang dapat memudahkan kita, yang disebut dengan nama dominan atau domain name system. Selanjutnya, yakni infrastruktur jaringan. Next. Nah, infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur internet adalah jaringan koneksi internet yang berhubungan langsung dengan komputer, karena itu seseorang seorang yang sebagai administrator jaringan harus menguasai ini agar nantinya infrastruktur jaringannya dapat dipelihara dengan mudah dan berjalan dengan baik. Next. Nah, dalam infrastruktur jaringan terdapat berbagai macam jenis. Yang pertama, yakni infrastruktur jaringan fisik. Nah, sesuai dengan namanya, maka akan banyak berhubungan dengan komponen dan perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Nah, misalnya ini pada kabel. Nah, pada topologi jaringan yang banyak menggunakan kabel, itu maka kalian harus memakai kabel yang lain untuk mendukung agar internetnya stabil. Next. Nah, perangkat lain yang termasuk dalam kategori infrastruktur fisik, yang pertama ada router. Nah, router ini digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen dengan internet protokol. Nah, router ini berguna untuk memberikan sinyal kepada komputer agar komputer dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada yang kedua, switch atau bridge, yang memungkinkan klien berhubungan ke jaringan melalui switch. Yang ketiga ada server, seperti melayani server seperti ada web, ada server DNS server, yakni yang kalau DNS server itu memberikan resolusi name dari permintaan yang diberikan oleh klien. Next. Nah, untuk infrastruktur yang kedua, yakni infrastruktur jaringan lokal. Infrastruktur jaringan lokal ini merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan dan mengelola, mengamankan, atau memberikan program lain kepada klien pada jaringan tersebut. Next. Contohnya dari jaringan infrastruktur logikal, yang pertama ada DNS server config, yakni
Tadi saya sudah menjelaskan, yakni berguna untuk memberikan resolusi name pada permintaan klien. Dan konfigurasi adalah pengaturan. Nah, itu sebagai mengaturkan untuk melakukan optimal terhadap tindakan pada beberapa sebuah aplikasi. Kemudian ada database configuration, terus ada web server configuration, DHCP server configuration, dan lain sebagainya. Next. Yang keempat ada jaringan lain. Yang ke-1 ada www atau World Wide Web, sebuah layanan pada internet yang berfungsi untuk menampilkan suatu situs atau website guna mencari suatu informasi atau navigator. Yang kedua ada email, electronic mail. Alamat email yang saat ini layaknya menjadi identitas pribadi karena dengan email kita dapat saling mengirim surat dengan cepat. Dan biasanya ini juga digunakan daring ya, sangat penting. Yang nomor 3 ada mailing list yang sering disebut dengan milis, yaitu layanan internet sebagai pengembangan dari email yang difungsikan untuk berdiskusi. Yang keempat ada interrelay chat atau chatting, fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbincangan atau bercakap-cakap melalui internet menggunakan teks yang biasa disebut dengan chatting. Next. Yang kelima ada newsgroup, yaitu aplikasi internet yang berfungsi untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain guna membahas suatu topik dalam sebuah forum. Yang keenam ada file transfer protocol atau FTP, yakni fasilitas untuk mengirim suatu file yang disertakan melalui email. Yang ketujuh ada telekonferensi, fasilitas internet yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suara hingga gambar. Yang ke-8 ada internet telepon, yaitu fasilitas untuk berkomunikasi dengan suara melalui internet menggunakan alat telepon. Yang kelima, internet dan intranet. Internet dan intranet. Internet atau yang disebut Internet Network adalah jaringan global yang menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan melalui jalur telepon kabel maupun satelit. Komputer yang tersambung ke internet menyediakan informasi-informasi yang terbuka untuk umum. Intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang hampir sama dengan internet, namun cakupannya bersifat lokal. Biasanya digunakan di suatu perusahaan atau organisasi, sehingga jika internet yang dimiliki suatu perusahaan atau lembaga yang ingin dapat berhubungan dengan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihannya, yang pertama, konektivitas dan jangkauan. Yang kedua, akses 24 jam sehari. Ketiga, kecepatan. Keempat, interaktivitas dan fleksibilitas. Yang kelima, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Kekurangannya, yang pertama, ancaman virus, trojan, dan sejenisnya. Kedua, ancaman pencurian data dan informasi. Yang ketiga, memodifikasi atau merusak situs web. Yang keempat, menyebarnya budaya negatif secara luas. Kelebihan dan kekurangan intranet. Kelebihannya, yang pertama, membantu proses komunikasi serta juga kerjasama antar individu di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, adanya suatu keseragaman informasi yang diterima oleh setiap orang dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, intranet ini juga dapat meningkatkan kualitas kerjasama tim yang disebabkan karena adanya kemudahan di dalam mengakses informasi internal. Yang keempat, dapat membantu dalam meningkatkan tanggapan terhadap kebutuhan serta juga keluhan pelanggan. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan pelatihan yang cukup
menyita waktu untuk mendidik anggota dalam menggunakan intranet. Yang kedua, dibutuhkan juga tenaga ahli untuk membangun serta juga mengembangkan intranet dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, potensi terjadinya overload atau data penuh. Ini sangat mungkin terjadi disebabkan bebasnya pengiriman pesan antar pengguna intranet. Manfaat internet dan intranet. Internet yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, untuk mengirim surat. Ketiga, untuk mengadakan komunikasi secara langsung atau chatting. Yang keempat, untuk melakukan transaksi dagang. Yang kelima, untuk berdiskusi. Keenam, untuk memasang iklan. Dan ketujuh, untuk mengadakan pertukaran data. Intranet. Yang pertama, memungkinkan keterpaduan yang mudah antara email internal dan eksternal. Yang kedua, memungkinkan dipergunakannya perangkat lunak yang mudah berkemampuan cukup, serta terjangkaunya biaya maupun teknologi penyimpanan, pencarian kembali, mengomunikasikan, dan mengolah sumber-sumber informasi organisasi. Yang ketiga, memungkinkan kemudahan alam akses pada berbagai sumber yang menarik dari internet, khususnya materi yang dipublikasikan pada World Wide Web. Yang selanjutnya yaitu extranet. Next. Extranet atau extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu implementasi extranet. Extranet diimplementasikan sebagai jaringan pribadi atau virtual private network karena menggunakan internet untuk menyambung ke organisasi perusahaan dan selalu ada ancaman bagi keamanan informasi. VPN menawarkan jaringan aman, infrastruktur masyarakat, atau yang disebut internet. Next. Selanjutnya, fungsi extranet. Fungsi extranet sering digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan atau aktivitas bisnis, karena dapat bertukar data bervolume besar serta dapat digunakan untuk jaringan kerjasama. Keamanannya pun tetap terjaga, disebabkan data yang bisa dilihat itu hanya sebagian saja. Komponen extranet. Komponen extranet terdiri dari yang pertama, protokol TCP atau IP, yang kedua, email, yang ketiga, web browser, dan yang terakhir, eksternal mitra bisnis. Next. Manfaat extranet. Yang pertama sebagai file server, yang kedua remote jarak jauh, yang ketiga media informasi, yang keempat fitur keamanan yang komplit, yang kelima waktu yang lebih efisien, yang keenam kemudahan dan maintenance, dan yang ketujuh membangun sebuah industri extranet, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tentang kekurangan pada extranet. Yang pertama yaitu hosting. Hosting extranet pada halaman di server itu memerlukan koneksi internet bandwidth tinggi yang sangat mahal. Yang kedua tentang keamanan. Keamanan firewall menghasilkan mekanisme keamanan yang kompleks serta meningkatkan beban kerja. Dan yang terakhir yaitu tentang accessing issue. Accessing isu ini, informasi tidak dapat diakses tanpa adanya koneksi internet. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.